Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Sari. Saya akan menjawab dari pertanyaan magang hari ke-9. Bagian A, cara membaca bagian kurikulum Bimba. 1. Arti tanda panah pada bagian kurikulum Bimba yaitu menunjukkan alur atau tahap selanjutnya yang harus dilalui oleh anak dalam proses pembelajaran. Nomor 2, garis tebal menunjukkan syarat yang harus dipenuhi sebelum melanjutkan ke tahap modul ataupun tahap berikutnya. Nomor 3, arti tanda seru pada bagian kurikulum Bimba berarti harus berhati-hati. Artinya, seluruh syarat pada materi atau modul tersebut sudah terpenuhi dengan baik sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Nomor 4, cara membaca bagian kurikulum Bimba. Yang pertama adalah perhatikan alur atau tanda panah, ikuti arah panah untuk mengetahui urutan materi yang diberikan. Yang kedua yaitu perhatikan syarat atau garis tebal. Jika di atas suatu modul terdapat garis tebal, cek materi apa saja yang menjadi batas atau syaratnya di bagian atas garis tersebut. Nomor 3 yaitu cek evaluasi syarat atau tanda seru. Pastikan anak sudah menguasai syarat-syarat tersebut secara mandiri dan lancar sebelum membuka modul baru. Kelima yaitu syarat untuk masuk ke HS A-I-U-E-O atau huruf simbol A-I-U-E-O adalah anak telah menguasai hafi A-I-U-E-O atau huruf verbal A-I-U-E-O. Keenam, syarat modul B1A. Syarat untuk memberikan B1A ada 3, yaitu pertama HS A-I-U-E-O, yang kedua D4 hafi atau dikte 4 huruf verbal kota, dan yang ketiga yaitu hafi BDG-KM-PSY. 7 yaitu syarat modul B1B. Syarat untuk memberikan modul B1B ada 3, yaitu yang pertama B1A, yang kedua D4 HVS atau dikte 4 huruf verbal sederhana, dan yang ketiga yaitu hafi JLTRC. Syarat dari D4 HVS yaitu ada 2, yang pertama 4 HVS atau 4 huruf verbal sederhana, yang kedua D4 HVK dikte 4 huruf verbal kota. Dan yang ke-9 yaitu tahap selanjutnya adalah 4 HVK. Tahap selanjutnya dalam 4 HVK adalah 4 HVS dan D4 HVK. Tahap selanjutnya yaitu setelah B1A adalah B1B. Nomor 11, tahap selanjutnya dari B1E adalah B1F dan B4. Nomor 12, tahap selanjutnya dari B4 adalah B5. Bagian B, tahap persiapan. Tahap persiapan adalah tahap di mana motivator mengenalkan bunyi huruf, kata, dan kalimat secara verbal atau lisan tanpa memperhatikan bentuk atau simbol hurufnya terlebih dahulu. Nomor 2, huruf verbal adalah pengenalan huruf atau kata yang dilakukan hanya melalui suara atau bunyi ucapannya tanpa menunjukkan wujud atau simbol tulisannya kepada anak. Ketiga, nama lain tahap persiapan disebut juga dengan tahap verbal. Tahap persiapan diadakan agar anak terlatih pendengarannya atau kepekaan bunyi dan akrab dengan kosakata dasar Bimba terlebih dahulu. Hal ini membuat transisi anak saat nantinya mengenal bentuk simbol, tulisan, atau huruf menjadi jauh lebih mudah dan juga menyenangkan. Nomor 5, tujuan adanya tahap persiapan ini yang pertama adalah agar anak menyukai kegiatan bermain bahasa Bimba dan mereka merasa senang di kelas. Dan tujuan khususnya yaitu agar anak terampil membunyikan atau mengucapkan bunyi huruf, kata, dan kalimat secara verbal. Dalam materi tahap persiapan ada 4, yang pertama adalah verbal huruf, hafi A-I-U-E-O, hafi BDG-KM-PSY, hafi JLN-TLEC, dan hafi ABC. Nomor 2 yaitu verbal kata, 4 HVK atau 4 HVS dan 5 HVS. Dan ketiga verbal dikte yaitu D4 HVK, D4 HVS, dan yang keempat verbal kalimat yaitu 4 HSI. Nomor 7, cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan. Penyampaian dilakukan dalam penerapan metode fun learning atau 100% menyenangkan, individual system, dan juga smart step system melalui 1. Berdialog bahasa Bimba, yang kedua bernyanyi lagu BDG KM-PSY dan juga JLNTRNC serta bernyanyi lainnya.
Nomor 3 yaitu berdongeng, dan yang keempat adalah permainan bahasa dan tebak kata. Bagian C, Hafi A I U E O atau huruf verbal A I U E O. Hafi A I U E O adalah pengucapan atau perkenalan bunyi huruf vokal A I U E O secara verbal tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Tujuan utama dan tujuan khusus Hafi A I U E O adalah anak menyukai kegiatan bermain verbal huruf A I U E O, dan tujuan khususnya anak terampil dan terbiasa mengucapkan bunyi huruf vokal A I U E O. Nomor 3, cara motivator mengenalkan huruf Hafi A I U E O. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Yo Bimba yang di dalamnya memuat pengulangan bunyi A I U E O. Yang kedua, mencontohkan pengucapan bunyi A I U E O dengan artikulasi yang jelas dan intonasi yang menarik dan juga ceria. Nomor 3, mengajak anak menirukan bunyi huruf tersebut secara bertahap dan berulang-ulang melalui interaksi dialog yang menyenangkan. Bagian D, Hafi BDG KMVSY. Hafi BDG KMVSY adalah pengenalan bunyi huruf konsonan BDG KMVSY secara verbal yang dirangkai dalam satu kelompok bunyi atau lagu tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Tujuan utama dan tujuan khusus Hafi BDG KMVSY yaitu anak menyukai kegiatan bermain verbal huruf Hafi BDG KMVSY, dan juga tujuan khususnya adalah anak terampil dan menguasai pengucapan bunyi huruf konsonan BDG KMVSY. 3. Cara motivator mengenalkan Hafi BDG KMVSY. Yang pertama adalah menyanyikan lagu BDG KMVSY secara bersama-sama dengan nada khas Bimba. Yang kedua yaitu menggunakan teknik berdialog dan tebak-tebakan kata yang diawali dengan huruf-huruf konsonan tersebut. Dan yang ketiga, melakukan pengulangan irama lagu agar anak mudah mengingat aturan bunyinya secara alami. Bagian E, Hafi JLNTRC. Hafi JLNTRC adalah pengenalan bunyi huruf konsonan JLNTRC secara verbal yang dikelompokkan dalam rangkaian lagu tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Tujuan utama dan tujuan khususnya yaitu anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal Hafi JLNTRC, dan tujuan khususnya adalah anak terampil dan terbiasa mengucapkan bunyi konsonan JLNTRC. Nomor 3, cara motivator mengenalkan Hafi JLNTRC. Yang pertama adalah menyanyikan lagu JLNTRC dengan irama lagu khas Bimba bersama dengan anak. Yang kedua, menggabungkan pengenalan lagu dengan bahasa tubuh, variasi suara, dan permainan tebak bunyi kata. Dan yang ketiga yaitu memberikan pujian atau reward saat anak ikut menirukan dan menyanyikan bunyi konsonan JLNTRC dengan penuh semangat. Bagian F, Hafi ABC atau huruf verbal ABC. Hafi BC adalah pengenalan bunyi huruf abjad dari A sampai Z secara verbal atau lisan tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol tulisan hurufnya kepada anak. Tujuan utama dan tujuan khususnya yang pertama adalah anak menyukai kegiatan bermain verbal huruf A. Hafi ABC, anak merasa senang dan menikmati proses bernyanyi atau mengucapkan alfabet. Tujuan khususnya anak terampil dan terbiasa mengucapkan bunyi seluruh huruf abjad dari A hingga Z secara berurutan dengan artikulasi yang jelas. Cara motivator mengenalkan huruf Hafi ABC yaitu bernyanyi lagu alfabet song. Motivator menyanyikan lagu abjad ABC sampai Z dengan irama yang ceria khas Bimba, lalu mengajak anak untuk bernyanyi bersama-sama. Yang kedua yaitu berdialog dan bervariasi suara, menggunakan variasi nada suara tinggi, rendah, dan juga ekspresif, serta menggunakan media pendukung seperti boneka tangan agar suasana belajar terasa interaktif dan tidak membosankan. Nomor 3 yaitu penerapan fun learning dan juga reward, memastikan proses pengenalan dilakukan 100% menyenangkan tanpa ada paksaan, diselangi dengan pemberian pujian atau reward seperti tos atau tepuk tangan setiap kali anak aktif menirukannya. Sekian dari saya, terima kasih.